Apa kabarnya hari ini? Miss harap anak-anak tetap sehat dan tetap semangat. Oke, hari ini kita lanjutkan pelajaran agama kita, masih tentang kisah Yusuf. Nah, hari ini kita akan tahu bagaimana kelanjutannya setelah abang-abangnya menjual dia kepada orang Ismail. Apa ya kira-kira yang terjadi kepada Yusuf? Nah, anak-anak, kita simak dulu ya video berikut ini. Yusuf dijual dan dibawa ke Mesir oleh orang Ismail. Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli Yusuf dari tangan orang Ismail yang telah membawanya ke Mesir. Dengan begitu, Yusuf tinggal di rumah tuannya Potifar dan menjadi budak Potifar. Yusuf mendapat kasih tuannya karena Yusuf sangat diberkati oleh Tuhan. Jadi apa yang dikerjakan Yusuf semuanya menjadi berhasil. Nah, tuannya Potifar mempercayakan segala isi rumahnya dan segala miliknya ke tangan Yusuf. Nah, pada saat itu yang dia lakukan semuanya baik. Jadi tuannya juga sayang kepada Yusuf. Pada suatu hari, ada istri Potifar yang senang sekali melihat Yusuf ini. Karena Yusuf ini orangnya sangat baik, dia juga sangat tampan ya. Nah, lalu setiap hari dia mengajak Yusuf ini untuk berbuat dosa. Ayo, lalu dibujuk-bujuk. Tetapi karena Yusuf takut akan Tuhan, dia menolak permintaan istri Potifar. Karena katanya, tuanku sudah mempercayakan semuanya isi rumahnya kecuali engkau istrinya, katanya ya. Nah, suatu ketika Yusuf mau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Nah, pada saat itu tiba-tiba istri Potifar memegang bajunya. Nah, karena Yusuf melihat, dia melepaskan bajunya dan lari keluar. Karena istri Potifarnya kesal karena dianggap diremehkan oleh si Yusuf, dia berteriak. Nah, pada saat itu suaminya datang dan dia langsung menceritakannya. Dia bilang kalau Yusuf ingin berbuat jahat kepadanya. Karena suaminya sangat mencintai istrinya ya, si Potifar, dia marah dan memerintahkan pengawal untuk menangkap si Yusuf dan memasukkannya ke dalam penjara. Nah, anak-anak, padahal Yusuf tidak bersalah ya. Nah, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Jadi orang-orang yang jahat dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Tuhan tetap menyertai Yusuf walau di dalam penjara. Yusuf menjadi kesayangan dari kepala penjaga penjara. Dia mempercayakan semua tahanan-tahanan kepada Yusuf. Dan Yusuf juga bekerja dengan sangat baik. Nah, Tuhan itu sangat baik ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Tuhan selalu menyertai Yusuf, dan apa yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Nah, itu tadi ceritanya lanjutan kisah yang minggu lalu. Nah, jadi intinya apapun yang terjadi dalam hidup kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Ya, anak-anak, sama seperti Yusuf, dimanapun dia berada, Tuhan tetap menyertai Yusuf. Kita juga, kalau kita ingin hidup kita menjadi berkat dan menjadi sukses, kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya,